What's up guys? Nah, hari ini kita mau ngobrolin, kemarin kita udah ngobrol sama cewek-cewek ya. Sekarang sama cowok-cowok. Sama cowok. Sama cowok lebih tepatnya, kalau cowok-cowok rame kan. Jadi apa ya, Broto kali ini kita tempatnya agak unik sebenarnya. Unik. Di stadion, bro. Di stadion. Nanti ada alasannya kenapa kita ngeteknya di stadion ya. Betul. Dengan narasumber kita ini, betul nggak? Betul. Jadi ada alasannya gitu. Jadi narasumber kita kali ini tuh temen Diki ya, Ki ya? Ya. Temen Diki di ITB. ITB. Diki aja kenalin berarti. Kenalin diri sendiri dong. Silakan Pak, kenalan Pak. Namanya siapa? Ini siapa gitu Pak? Ya, Silakan, namanya nama saya Dodi, terus saya temannya Bang Dik. Betul, Bang Dik. Teman ngopi ya. Betul, Ngopi depan teman kampus. Kopi kita di ini ya, di warung yang makan gorengan sama kopi doang Bang gitu ya. Bang ini juga kenal di warung Di warung depan kopi kampus. itu ya, Pak, ya. Warung kopi depan kampus. Ya, itulah. Saya tinggal di Bandung Selatan. Tinggal di Bandung Selatan. Penguasa Bandung Selatan. Betul. Juragan Bandung Selatan. Juragan Bandung Selatan. Oh. Boleh diceritakan Pak, maksudnya gini Pak, kesibukan Bapak sekarang apa gitu selain mahasiswa lah, menjadi mahasiswa gitu. Ya. Udah lulus dong. Oh, udah lulus sekarang? Udah lulus. Kok lu belum? Ini kebanyakan. Kenapa gua belum ya? Oke, ya, Udah lulus. Ya paling kesibukan sekarang ya selain maintain usaha juga. Oke, usaha berarti ya. Ya, Oke. usaha, terus ya mungkin ada juga yang dijalankan di rumah sekarang. Ada Oke. juga yang saya ambil franchise, ada juga sedikit ya properti yang disewakan. gitu ya. Oke, guys, jadi lu denger kan tadi kan ada franchise, ada properti, ada yang dikerjain di rumah gitu. Banyak berarti. Gak sedikit. Gak sedikit, gak cuma satu gitu. Kalau gua atau Diki cuma satu kan gitu. Bapak ini banyak gitu. Sekarang yang mau kita mulai lagi ya. Maksudnya bergerak ke arah sananya gitu Pak. Maksudnya pertama sekali berbisnis itu kenapa? Kenapa gitu? Berangkatnya. Ya, Berangkatnya dari mana? sebetulnya sih awalnya terinspirasi dari debitur saya waktu kerja ya. Waktu kerja. kerja. Berarti dulu kerja Ya, sempat kerja betul. gitu. Di mana Pak? Saya kerja di salah satu Bank. BUMN ya. BUMN ya? BUMN Di yang- bank ya? Ya, sekitar 13-14 tahun lah saya kerja di sana. 13-12 tahun. Nah, Oke. kebetulan di sana kan saya di bagian kredit ya, bagian kredit. Jadi saya banyak berinteraksi dengan para pengusaha. Nah, itulah yang jadi inspirasi saya gitu Oke. kan. Ya, berbagai macam usaha ya. Oke. Mulai dari yang ya macam-macam lah. Dari mulai kecil Ada sampai gede, usaha yang unik apa itu Pak? Dulu tuh. Saya pernah nemu dulu ini ya, orang yang dia beli garam kuintal, garam kuintalan, nah, oke. terus dia packing, Oke. terus dia jual ke pasar-pasar tradisional. Profesional. Packing itu berarti dia ngemakun ya, white label berarti atau Ya, di branding sendiri? Dia di branding sendiri aja. Iya, Dari oke. itu ada juga yang kayak gini gitu. Dia jual-jual ke pasar-pasar Pasar tradisional ya, tradisional ya. di sekitar Bandung Selatan ya, Kabupaten Bandung Raya lah. Oke. Berarti dari situ mulai terinspirasi Pak Dodi untuk memulai bisnis gitu. Berarti Betul, dimulai betul. dari Pak Dodi awalnya seorang employee gitu. Ya, betul, seperti betul, itu gitu. betul. Nah, berarti guys, sekarang kita bisa, maksudnya Pak Dodi bisa share lah buat teman-teman yang masih bekerja di perusahaan misalkan Betul, yang betul, bisnis betul. seperti Pak Dodi lah gitu. Tidak menutup kemungkinan Benar. buat berbisnis. Betul. Benar gitu. Trik-triknya apa gitu? Awalnya seperti apa? Bergeraknya dari mana gitu Pak? Yang pastinya kan kalau kita selagi kerja, waktu kita tuh kan boleh bilang habis ya. Habis. Dari pagi berangkat jam 6, pulang Benar. bisa jam 7, jam 8 malam gitu Benar, kan. benar Kadang kan yang namanya bisnis mungkin tahu sendiri ya. Benar. Bisnis juga nih dua-duanya. Waktunya nggak jelas. Nggak bisa nggak jelas dan memang Harus fleksibel. Di samping itu juga harus kita maintenance sendiri kan. Benar. Nggak bisa nggak mudah lah, semudah itu bisnis itu bisa dilepas dan jalan gitu kan. Benar. Kita harus terlibat. Jadi, waktu itu ketika pegawai ya mulailah investasi kecil-kecilan, menabung kecil-kecilan. Oke. Saya tabung di Nabung apa tuh Pak? Dalam bentuk apa? Nabung dulu uang apa? Nabung saya emas? saya pakai cicilan emas. Cicilan emas. Cicilan emas. Ya, Cicilan oke. emas itu mungkin ada di beberapa perbankan syariah ya. Syariah, benar, gitu. benar. Terus saya juga nabung installment reksadana. Reksadana. Betul. Itu kan ya kita ada sisa gaji, Hah? kita sisihkan ke situ. Sistem
maaf saya potong. Sistem reksadana itu gimana sih Pak profitnya tuh? Profitnya seperti apa? Apakah kita begitu masukin uang udah dijanjikan profit sekian? Tidak juga. Kayak deposito atau gimana? Ya tidak juga sih. Jadi atau simpanan berjangka? Jadi waktu itu pakai yang installment plan ya, installment plan. Jadi tiap bulan saya nyimpen 300.000. Oke. Nanti kita pilih apa si manajer investasinya apa, gitu kan? Banyak kan kita pilih kan perusahaan investasinya apa. Mereka yang ya, mengolah itu mengolahnya mereka betul, gitu. betul. Kita titip Jadi, ke mereka istilahnya seperti itu. Manajer investasi yang profesional lah gitu kan. Nah, itu juga installment plan cukup mungkin 300.000, 500.000 ya sisanya gaji lah gitu kan. Terus ada juga yang dimasukkan ke cicilan emas. Cicilan gitu. emas. Jadi dari berawal dari situ. Dari situ ya. Ya kita juga ngumpulin modal juga kan. Kalau langsung beli bisnis, beli properti kan berat. Iya, berat banget apalagi ya gaji employee lah seperti betul, apa. Ketaker banget lah gitu Pak. Makanya gitu guys, salah satu tipsnya berarti ya itu tadi kan dimulai dari tabungan emas misalkan atau reksadana seperti Pak Dodi yang lakukan itu buat seorang employee gitu yang mulai usaha gitu. Lalu setelah itu Pak? Nah, setelah ya cukup lah untuk modal, saya mulailah beli sedikit properti. Ya. Sedikit properti guys. Sedikit properti. Sedikit gini Bang. Gimana tuh? Belinya kan nggak cash. Nggak cash ya. Jadi sedikit-sedikit. Saya ngumpulin dari emas itu, dari reksadana itu, cukuplah buat DP-nya Bang. Buat DP. Carilah properti yang pinggir jalan nih di daerah-daerah itu kan, pinggir jalan gitu yang ya. Menurut saya properti yang cepat berkembang itu salah satunya berlokasi di pinggir jalan raya, pinggir jalan provinsi, nggak usah di kota Bang. Nggak mesti di kota ya Pak beli properti itu ya? Carilah, jalan provinsi, jalan lintas lah istilahnya seperti itu. Ya, di kota-kota kecamatan yang itu berkembang. Kenapa di situ? Karena tipsnya itu ya. Harganya belum terlalu mahal. Terjangkau. Kenaikannya cepat. Nah, ini salah satu tips nih buat kalian yang masih bekerja. Terus yang pertama tuh kalau menurut gue dari pembicaraan Pak Dodi tadi nabung dulu, udah cukup uang untuk beli tanah atau apa, carilah yang di jalan provinsi atau jalan kota. Nggak mesti di pusat kota. Bener, bisa dimulai dari hal kecil lah. Properti kan nggak harus hometown yang gitu kan Pak. Perumahan-perumahan kan nggak harus seperti itu gitu. Bangunan di pinggir jalan yang penting lo, maksudnya teman-teman juga harus paham dong, maksudnya kayak jalan itu maksudnya daerah itu harus berkembang dan segala macam. Kita harus punya melihat peluang ada itu juga. Prospeknya nggak ini lahan lokasi ini seperti itu ya kira-kira seperti itu. Lihat mungkin ada kota-kota terus kecamatan baru, pemekaran seperti itu. Itu kan pasti berkembang. Sip. Oke. Dapat ilmu juga kita. Betul, gua jadi kemana-mana pikirannya. Iya. Kenapa mau buka bisnis baru atau beli tanah aja? Saya kasih tahu ya. Ini yang kalau seperti itu benar-benar ya, kalau pinggir jalan tuh dipakai bisnis sendiri bisa. Betul, disewain bisa. Kalaupun kita beli tanah nih. Dibiarin aja ya, gitu. Kita punya baru beli tanahnya doang deh, nggak dengan bangunannya. Ada bangunannya. Malah kadang-kadang beli tanah tuh lebih murah Bang. Iya. Murah daripada kita ada bangunannya gitu kan. Kita beli tanah misalnya 200 meter gitu kan, yang terjangkau, disewakan bisa tanahnya. Bisa. Kalau kita bangun juga bisa. Dibangun, disewakan dengan bangunannya. Dibiarkan aja. Kalau pebisnis gini kan bisa dibikin apa? Amin. Mudah-mudahan kita segera kebeli juga. Seperti itu. Banyak lah. Kalau tanah juga ada kredit pemilikan tanah. Benar. Bisa. Kalau ada yang bangunannya udah banyak, udah jelas lah KPR. Iya, udah jelas KPR banyak udah. Oke guys, itu salah satu tips buat yang kita mau mulai bisnis properti ya Kak. Untuk employee terutama. Balik lagi ini buat teman-teman yang masih bekerja, dan karena banyak kan sekarang, maksudnya orang karena ke zaman sekarang tuh gini kan Pak, beda sama kayak orang tua saya misalkan bekerja dulu, kayak loyalitas terhadap perusahaan itu tinggi banget kan, sampai 25 tahun, puluhan tahun. Sedangkan zaman sekarang itu ya 5 tahun, 10 tahun itu orang udah jenuh bekerja gitu kan. Makanya kenapa butuh obrolan seperti itu, biar teman-teman yang ingin melakukan usaha itu bisa tahu lah tipsnya seperti apa gitu. Setelah properti gitu. Tadi Pak Dodi bilang lagi ada franchise. Franchise apa ini Pak? Franchise-nya apa nih? Ya mungkin ya salah satu minimarket lah ya. Yang banyak di pinggir jalan tuh ya? Yang terkenal se Indonesia. Di mana-mana kelihatan ya, tetanggaan biasanya ya. Asli. Itu juga salah satu saya dapat dari dulu dari debitur saya ya, nasabah saya. Debitur. Dia bercerita kenapa pilih bisnis ini gitu kan. Akhirnya
terinspirasi, tapi itu juga tidak langsung terrealisasi ya. Karena mungkin karena budget juga terbatas. Tapi itu mungkin terrealisasi sekitar 5-7 tahun kemudian. Oh, 7 tahun kemudian. Itu modal berapa Pak? Modal untuk franchise 1 itu? Ya, waktu itu minimarket itu? Ya mungkin di luar bangunan sekitar waktu itu sekitar 275. Waktu itu ya. Sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu 270 di luar bangunan ya. Di luar bangunan. Gimana sekarang ya? 500 kayaknya. Ya itu cerita tentang minimarket itulah gitu Pak. Kenapa memilih bisnis itu? Apa Pak Dodi udah istilahnya menghitung misalkan ini profitnya berapa, proyeknya seperti apa gitu. Kenapa Pak Dodi milih franchise minimarket itu gitu kan? Banyak franchise itu banyak, ada F&B, ada kargo, ada apa. Franchise itu udah berdiri cukup lama. Itu sangat penting ya kalau kita mau ambil franchise ya. Tuh guys, tipnya yang pertama franchise-nya harus sudah berdiri lama, udah berpengalaman ya, punya sistem yang baik dan benar gitu. Udah jelas. Apalagi ya sekarang ini kan udah perusahaan terbuka ya. Udah PT, udah bisa di kalau PT kan udah perusahaan terbuka udah bisa dilihat ya Pak ininya. Ya. Keuangannya, kesehatannya gitu ya. Pastinya mereka juga lebih terbuka, terus lebih prudent lah menjalankan bisnisnya gitu kan. Nah, dari situ juga karena saya masih bekerja, ya mungkin kebetulan franchise itu mereka mengelola sepenuhnya ya. Mengelola sepenuhnya operasional. Jadi kita tuh cuman bayar terus kita dibagi profitnya gitu tiap ya, bulan. Kita diberi laporan keuangan setiap bulan. Jadi bentuk keuntungan buat kita itu istilahnya profit sharing berarti ya. Profit sharing. Yang mengelola mereka kan. Kita cuma sebagai investor lah investor, kita dikasih laporan keuangan tiap bulan. Bener, jatah kita berapa ini berapa seperti itu ya. Besaran persentasenya itu ya macam-macam lah sebenarnya setiap franchise itu kan. Ya, mereka mungkin nanti ada laba kotornya berapa, nanti biaya pegawai, biaya listrik dan segala macam. Nanti ketemunya laba bersih. Kenapa saya ambil itu? Karena waktu itu saya masih kerja, masih kerja, dan ya karena itu juga kadang-kadang saya berpindah tempat gitu kan. Nah itu bisa jalan sendiri gitu kan. Jadi nggak perlu kita yang turun tangan ya. Betul. Nah angka 200 berapa tadi? 75 ya? 275 juta tadi itu berlaku berapa tahun Pak? Kan biasanya franchise ada termin waktu ya. Itu 6 tahun yang lalu ya Bang ya? 6 tahun yang lalu. Itu 5 tahun. Berlakunya 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun itu biaya ada perpanjangan franchise fee-nya itu untuk setelah 5 tahun itu kurang lebih sekitar ya 50 di angka 50. Itu kan invest awal ya. Invest awal. Kalau berikutnya sekitar kurang lebih. Tapi kalau kita memperpanjang udah jadi murah aja ya gitu. Ya. Ibaratnya kita ngontrak. Betul. Karena yang di awal itu kan ada peralatan perlengkapan yang harus kita beri. Misalnya capital awal lah gitu. Udah termasuk nilai investasi kita berbentuk barang, berbentuk produk atau segala macam gitu Pak ya. Jadi kalau perpanjangan franchise fee itu biasanya ya cuma nilai brandnya aja yang kita bayar kan seperti itu. Kita nggak harus reload produk segala macam baru kan enggak. Peralatan perlengkapan udah. Makanya dia lebih murah guys gitu. Jadi itu salah satu tipsnya juga tuh kalau mau buka usaha pilihlah yang franchise gitu karena kita nggak harus terjun langsung. Terutama untuk employee baik-baik ya, terutama buat employee karena udah ada yang ngurus sistemnya udah jadi. Bener. Kita tetap bisa kerja tapi kita punya bisnis. Bener. Betul. Bener. Itu gua punya klien juga seperti itu bro. Oh iya. Lu franchisor ya, franchisor. Yang ada yang pusing lu dia. Iya, dia duit ya. Klien saya tuh ini Pak, masih bekerja gitu di Salto BUMN juga gitu. Dan dia dia pengen bisnis ya, akhirnya dia kepikiran franchise ya itu tadi alasannya sama seperti Pak Dodi gitu. Dia pengen yang bisnis itu udah jalan dan ya tinggal meraup aja istilah kayak gitu kan sistem dan segala macam udah jalan lah gitu. Itu tips yang untuk yang franchise guys. Jadi kalau mau bisnis ya, pilihlah bisnis yang franchise karena kita nggak perlu terjun langsung, jadi lo tetap bisa bekerja, bisnis lo tetap jalan gitu. Betul sekali. Ini kan tadi properti udah. Ya, properti udah. Franchise udah. Sekarang berhubung kita lagi di Jalan Harupat, Bapak ini Persib pendukung Persib bukan? Oh pasti. Tuh Viking. Tapi saya harusnya Viking Jatinangor jadi Viking Garut ini. Karena ini baju lebihan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting Viking. Jadi kabar ya, gue dapat cerita dari Dik juga. Jadi Pak Dodi ini dia cita-citanya pengen punya klub sepak bola sendiri guys. Saking cintanya sama olahraga sepak bola mungkin ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi kenapa kita ngambilnya di stadion? Saya sekalian juga tadi kita sempat review
value si Jalan Harupan gitu. Ya udah kita ajak konten sekarang Pak Dodi di sini kebetulan rumahnya juga dekat gitu. Betul. Kenapa sih Pak gitu? Karena kebetulan penguasa daerah sini. Punya berlebihan. Tadi aja mau nelpon bupati. Punten Pak Bupati. Jangan-jangan ditutup ini Jalan Harupan. Kenapa Pak gitu? Pengen bercita-cita punya klub sepak bola gitu. Kenapa nggak pengen klub basket atau apa gitu? Saya pertama sepak bola itu olahraga yang bisa dimainkan di semua tempat lah. Kalau basket enggak juga kan? Jadi semua lapangan basket tersedia kan. Sepak bola juga bisa. Anak-anak kecil ada lapangan kecil di depan rumah, di dekat sawah itu jalan kan. Lebih saya sih cita-citanya sih lebih pengen ke pembinaan usia dini dulu. SSB seperti itulah. Saya sering kan di lingkungan saya tuh banyak anak-anak kecil yang main di lapangan kampung gitu. Saya pengen bikin ya istilahnya betul SSB yang seperti itu. Tapi bukan cuman profit oriented ya. Saya pengennya itu anak-anak yang nggak bisa bayar yang bisa ikut gitu. Bisa kita ikut. Tetap bisa diajari. Pemain profesional di Eropa itu foundation lah. Foundation betul. Gitu kan. Mungkin lebih ke situ ya saya pengen betul. Jadi nanti ada subsidi dari yang orang tuanya mampu. Benar, donatur kita juga melibatkan itulah gitu ya. Keren guys. Sepak bola itu sekarang udah bisa dijadikan ini ya profesi ya. Profesi. Ya, betul. Kalau mungkin ada anak-anak yang bagus berbakat. Benar. Kenapa kita itu cita-cita saya itu. Betul. Ini lapangan ini bisa siapa tahu bisa jadi Lord Atep, bisa jadi Febri RX King ya. The next Lord Atep misalkan gitu. The next Robi Darwis, legend legend Persib lah gitu ya. Tapi asik juga Bang. Ya itulah asiknya. Ya kemarin juga sempat juga kan beberapa bulan nih. Belajar saya ngajakin teman-teman yang kebetulan dia udah memang pemain bola amatir lah ya. Mereka juga mau jadi sukarelawan. Saya rekrut, setiap kita latihan. Untuk saya bawa turnamen gitu kan. Waduh. Ya setidaknya memberikan wawasan baru lah buat anak-anak dari daerah itu. Benar. Meskipun ya kalau kalah dan menang itu proses ya. Keren guys. Kalau bahasanya bisnis termasuk bisnis juga sih sebenarnya, cuma bisnisnya bisnis sosial. Social entrepreneur. Bener. Social entrepreneur. Bener. Dari kemarin kita gestar kita nih mulia hati ya gitu. Adapun yang mau bergerak itu bergeraknya di bidang sosial. Enggak cuma profit aja. Bener, profit udah cukup dari sini. Sorangan istilah seperti itu. Tapi pikiran diri sorangan gitu. Jadi mementingkan kemaslahatan umat, guys. Betul. Bahasanya seperti itu gitu kira-kira. Orang baik di Indonesia banyak kayaknya. Orang kaya banyak, cuman belum semuanya orang kaya itu baik gitu. Nggak tahu itu. Lebih banyak orang baik ternyata daripada orang kaya Indonesia ini. Gitu. Oke, apalagi tadi? Maksudnya tadi ada juga tadi kata Pak Dodi yang maksudnya bisnis yang di rumah gitu. Itu bentuknya seperti apa Pak? Ya mungkin saya sekarang lagi belajar ke dunia investasi ya. Dunia investasi. Waduh, ini pasar modal. Ini pasar modal. Ya, IHSG. 1-2 tahun ini belajar di situ. Bahasa ininya saham lah Pak. Ya, saham. Kalau bahasa awamnya lah gitu. Gitu. Itu ada. Gimana Pak? Ini udah gimana? Menghasilkan gimana? Tadi kan kalau franchise kan penghasilannya itu dari persentase kan? Laba bersih, laba kotor gitu. Kalau investasi di bursa saham ini gimana? Ya mungkin ada dua macam ya. Saya juga orang awam nih Bang, bukan ahlinya nih Bang. Kita share pengalaman ya. Saya nggak tahu sama sekali. Ya mungkin kan ada gain ya. Gain itu dari capital gain itu dari kenaikan harganya. Kenaikan harga. Ya mungkin yang tadinya per lembarnya kita beri 1.000, nyata 2-3 bulan naik jadi 200. Nah itu ada selisihnya itu namanya gain. Samping itu juga per tahun itu ada yang namanya dividen. Ya, istilah pemegang saham itu ada dividen. Ya pendapatannya dari dua itu. Berarti yang pertama dari gain, yang kedua dari dividen. Gain itu maksudnya tuh profit per tahun kan? Yang di share sama stakeholder semuanya seperti itu. Gitu.
Gen itu kalau misalnya kalian kadang-kadang suka lihat berita gitu kan, ada IHSG naik, IHSG turun gitu kan, saham ini naik, saham ini. Itu gen itu. Karena orang yang media sosial pasti udah ada sih, maksudnya ads yang lihat grafik apa gitu kan. Nah, itu guys maksudnya guys. Betul. Ya kalau mana tahu kan ada yang ini kayak binomo mau ini kita ya. Enggak apa-apa juga dikasih saldo binomo. Boleh kita mainin juga. Jadi gitu. Jadi apa ya, intinya konten gini ini berbicara bagaimana sih seorang employee itu bisa punya usaha seperti kurang lebih seperti itu gitu. Dimulai dari mana ya, kayak tadi Pak Dodi kalau misalkan kita rangkumin ya, bisa menabung lewat ya tadi emas contohnya gitu, reksadana atau nggak reksadana gitu. Kalau tabungan berjangka itu bisa nggak Pak? Bisa Juga kan, tabungan berjangka yang 5 tahun, 10 tahun gitu. Itu bisa juga tuh guys, untuk sistem tabungan ya. Terus tabungan. Nah kalau masuk ke bagian properti tadi, sebenarnya nggak harus properti ya Pak ya, banyak juga misalkan gitu. Barang investasi lain misalkan gitu. Tapi Pak Dodi kan ngambil tadi properti, tipsnya itu ngambil properti itu yang murah tapi bukan murahan, maksudnya gitu Pak. Betul. Murah harus tapi di tepi jalan provinsi, prospek lokasi gitu ya Pak. Harus ngerti itu. Bener. Jadi harganya kira-kira akan melambung 5 tahun lagi atau berapa gitu. Itu tips buat properti itu. Cari properti yang murah, nggak harus yang mahal itu. Nah, kalau mau berbisnis, tadi Pak Dodi melakukan hal bisnisnya franchise guys. Betul. Walaupun masih kerja, bisnis tetap jalan karena kalau franchise itu dia udah ada sistem yang ngolah sendiri gitu. Perusahaan itu udah ada pengelola sendiri lah. Kita cuman jadi investor aja gitu. Setiap bulannya kita dapat profit sharing, biasanya seperti itu gitu. Jadi itu merupakan bisnis-bisnis yang bisa dilakukan oleh employee gitu. Atau yang terakhir tadi apa, saham ya. Itu bisa dari rumah aja tuh, pulang kerja gitu ya Pak ya. Betul. Cocok sebelum pegawai. Sebelum tidur atau weekend. Dianalisis dulu nih, dianalisis mau beli apa nih besok pagi nih. Tapi lo itu harus belajar dulu tuh, harus belajar. Minimal lo beli buku dulu tuh. Itu biar lihat YouTube. Minimal nonton YouTube. Iya, nonton YouTube lah gitu untuk memulai itu gitu. Karena nggak sembarangan orang juga bisa itu, bukan bisnis untuk semuanya gitu. Betul. Atau mau DM Pak Dodi, boleh nggak Pak? Apa? Mana tahu teman-teman ada yang mau nanya gitu dari Pak Dodi. Nanti kan Instagram saya juga belum ahli ya, tapi kalau untuk sharing berbagi pengalaman boleh lah. Silakan. Komen guys nanti di bawah gitu di Instagram Pak Dodi, nanti kita cantumin Instagram Pak Dodi untuk kalian bertanya-tanya gitu. Betul. Tips-tipsnya seperti apa buat teman-teman yang ingin menjadi pengusaha lah istilahnya kayak gitu gitu sambil bekerja teh. Nah, ini gue penasaran nih, ini kan banyak banget ini. Ini yang paling gede menghasilkan cuan. Yang mana ya? Berlian lah. Yang mana? Sama lah. Apakah franchise, minimarket tadi atau properti atau tadi itu saham, pasar modal? Ya sementara ini masih yang franchise kali ya. Franchise. Tapi sebenarnya di pasar modal itu luar biasa juga Bang. Luar biasa. Cuman potensinya luar biasa. Ada boom gitu ya Pak. Ada boomnya gitu. Ya naik turun gitu kan. Paling besar dapat dari pasar modal berapa Pak? Kalau boleh tahu sebut angka nih. Enggak lah, jangan itu, jangan usah. Bahaya nih orang pajak. Tapi pajak bos. Apa ya, karena ya wajiblah kita tahu ya. Wajib kita tahu. Kita pelajari ya, mungkin meskipun juga tidak mudah. Harus sering banyak baca, sharing, lihat orang lain pengalaman seperti apa. Nah ini ada caranya nih, cara nanyanya biar dijawab. Minimal Pak, misalnya kita dari masukin uang, berapa persen pernah dapat hasilnya, panennya nih, berapa persen nih? Ya macam-macam lah Bang. Kalau paling gede ya bisa ada pernah sekali saya dapat 10% per bulan. 10% per bulan. Lumayan guys. Ini dihitung sendiri aja lah. Ini ya lah ya, nggak. Maksudnya kan ya lagi bagus, ada lagi. Benar. 10% itu guys, kalau kalian punya uang 500 juta, simpen di situ, dapat 10%, tandanya sebulan dapat 50 juta. 50 juta. Itu 10%-nya. Kalau 500 juta. Lagi bagus. Kalau lagi bagus. Ya 5% juga. 25 juta ya lumayan. Ayo 500 juta lo aman, 25 juta lo kalau minus juga bisa. Kalau minus bisa juga. Bisa. Gitu. Tapi ini juga kayak gini kan syaratnya memang
kalau masuk ke bursa saham itu udah pasti kalian kena pajak. Bener. Karena syaratnya ada itu ya Pak, ada termasuk itu ya, termasuk NPWP. Iya, gitu NPWP itu. NPWP langsung dipotong bank Pak, kan gitu dari kan, sistem jualan. Banknya juga harus valid lah gitu. Satu lagi juga kalau main di bursa saham tuh nolong perusahaan-perusahaan gitu loh. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan Nyuntik Indonesia ya, jadi nyuntik punya modal gitu, punya modal gitu. Itu salah satu, maksudnya perputaran uang di saham itu seperti itu gitu. Biar pada tahu lah yang belum tahu gitu. Pak, 2021 kita bakal ada Piala Dunia. Yakin nggak Indonesia bisa masuk ke perempat final Under 20? Under 20 nih ya? Under 20. Oh. Perempati, nah kayaknya sih kalau di junior Indonesia bagus ya. Bagus juga. Siap juga. Istilahnya bisa bersaing ya. Bisa bersaing, kalau bersaing, junior bersaing. ya. Kenapa sih maksudnya junior bisa bersaing tapi senior? Saya mungkin di ininya ya, lebih ke liganya ya. Liga, regulasi liga atau kebijakan-kebijakan. Cakupan daerah juga terlalu luas kali ya Pak. Capek gitu. Apa Ya, gimana? Mungkin di liga-liga luar negeri juga pengelolaan terus pemain-pemainnya kan lebih kontrolnya lebih bagus, datang dari berbagai negara, pemain bagus segala macam. Indonesia juga mungkin ke depannya akan seperti itu. Kita masih doakan, berproses. Kita doakan persepak bola Indonesia dengan adanya kemarin sempat kita Asian Games juga, maksudnya negara kita jadi lihat dunia juga kan. Betul. Gitu. Mudah-mudahan di FIFA World Cup U20 yang akan salah satunya yang dipakai itu stadionnya Sijalak Harupat yang kita lagi di sini gitu. Indonesia itu bisa maksudnya pemain luar itu mau bermain di Indonesia gitu karena gara-gara melihat kita punya stadion yang bagus, kita punya betul juga tuh. Iya, kita punya penonton yang maksudnya fanatik gitu, seperti di Eropa gitu kan. Iya, gila. Indonesia juga punya supporter seperti itu. Modalnya udah ada. Modalnya udah ada kan, stadion bagus, supporter fanatik gitu. Tinggal ya gimana manajemen setiap tim atau regulasi liganya aja sebenarnya yang harus dibenerin gitu. Menarik guys obrolan kita sorenya ya. Jadi tercerahkan, gue juga berpikir jadi. Ternyata banyak ini ya. Banyak peluang. Kita bisa invest kemana aja nih. Gitu. Jadi buat kalian yang masih bekerja gitu, jangan pesimis kalau lo sampai pensiun bekerja aja. Ternyata bisa kok gitu sambil bekerja punya investasi lain Pak ya. Banyak pilihan yang banyak cocok pilihannya untuk gitu. teman-teman yang masih bekerja. Benar, tetap mencari informasi itu. Jangan nunggu uangnya besar. Bisa dengan uang berapapun itu bisa. Yang penting dimulai ya. Mulai. Syaratnya berbisnis itu emang dimulai guys. Betul. Kalau lo cuman berangan-angan, cuman tulis-tulis di kertas gitu ya semua orang bisa gitu. Betul. Mendingan lo berapapun nggak nunggu besar, yang kecil bisa berjalan, sikat guys gitu. Sikat. Seperti Pak Dodi ini sekarang dia udah nggak kerja lagi. Wah, sekarang udah bisa kaki guys. Kalau lo mau tahu berapa dapat Pak Dodi ya, nanti kita bisik-bisik ya. Oke guys, sekian video dari kita. Sampai ketemu lagi di video-video ngebacot berikutnya. Dadah. Oke, jangan lupa teman-teman buat like, comment, and subscribe Cuma Bacot. Oke, mantap. Obrolan santai berisi, mantap.